Oh, belum. Sampun? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Ibu-ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di majelis sirah sahabiyah dalam keadaan sehat walafiat. Marilah bersama-sama kita haturkan sholawat serta salam kepada kekasih kita, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Mathalul A'la, sebaik-baik contoh bagi kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ada di bulan apakah ini? Sya'ban, Masya Allah. Kita ada di awal bulan Sya'ban ya. Mungkin sudah dibahas ya oleh materi yang lain. Bulan Sya'ban, apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di bulan Sya'ban? Meningkatkan amal ibadah, kemudian apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan di mana amalan-amalan manusia dinaikkan. Bulan apa itu? Bulan Sya'ban. Dan aku lebih suka amalanku dinaikkan dalam keadaan aku berpuasa. Ya, jadi di antara hal yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan di bulan Sya'ban adalah saum. Gitu ya, sampai Bunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan testimoninya. Belum pernah aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sunnah sebanyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan-bulan Sya'ban. Gitu ya, maka kita memperbanyak puasa di bulan Rajab, nggak masalah, monggo. Bagus, itu bulan haram, tanpa meninggalkan bulan-bulan haram yang lain. Ya, bulan haram ada berapa? Ada 4. Apa aja? Rajab, Muharram, Dzulqa'dah dulu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ada 4. Yaitu kita memperbanyak berbagai macam amal soleh di bulan haram. Nah, adapun bulan Sya'ban, ini Rasulullah SAW paling banyak berpuasa sunnah. Bunda Aisyah radhiyallahu anha juga pernah menyampaikan, kami pernah mengqadha puasa di bulan Sya'ban, gitu ya. Jadi itu mungkin ketika kondisi khusus gitu ya, para sahabat tuh, sahabiah itu kan biasanya luar biasa berlomba-lomba dalam berpuasa, gitu ya. Nah, kemudian itu tadi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh para ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bahwa ketika para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat hilal bulan Sya'ban, ya, melihat bulan sabitnya bulan Sya'ban, sudah muncul ini bulannya bulan Sya'ban, maka mereka cepat-cepat mandi dan mendatangi masjid-masjid untuk beriktikaf. Ngapain? Menghabiskan banyak-banyakan khatam Quran. Jadi iktikaf itu bukan hanya ketika di bulan Ramadan kita diem di masjid gitu ya, kita niatkan kita di sini kita kepingin me time sama Allah gitu ya, kita pengen mendekatkan diri sama Allah, itu sudah termasuk iktikaf. Cuman memang pahalanya nggak sebesar iktikaf di bulan Ramadan, gitu ya. Nah, kemudian para sahabat gitu Bu, jadi mereka memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Ada juga yang menyebutkan bahwa bulan Sya'ban bulannya pecinta Quran, bulan Sya'ban bulannya sahabat Al-Quran, gitu ya. Jadi coba kita muhasabah,
Kemarin kita kan sudah ngobrolin tentang apa aktivitas-aktivitas yang kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Ala para sahabat, bulan Rajab mereka sudah siapin, ya. Mulai bulan Rajab, gitu ya, para ulama udah siapin. Mereka bilang bulan Rajab, ya, Syekh Abu Bakar al-Balkhi, gitu ya, Basri, bilang apa? Bulan Rajab, bulan menanam, bulan Sya'ban, bulan menyiram, bulan Ramadan, bulan memanen. Rajab kita udah siapin kan? Sudah Bu, sudah tanam? Apa yang ditanam? Apa yang diinstal? Amal solih. Gitu ya, alhamdulillah Ustazah, saya waktu bulan Rajab sudah menginstal sholat tahajud lebih awal. Gitu ya, tapi masih belum awal-awal banget. Sebelum-sebelumnya bangunnya itu jam berapa? Tapi kalau ibu-ibu yang sudah senior ini biasanya lebih mudah bangun ya Bu, daripada yang muda-muda gitu ya. Yang muda-muda macam-macam, apalagi masih punya anak bayi gitu ya, mungkin lebih sulit. Yang sepuh-sepuh itu subhanallah, sama Allah biasanya semakin umur semakin dikaruniai. Karuniai apa Bu? Dikaruniai, ini sebetulnya rahmat ya, kita nggak boleh bilang ini, nggak boleh bilang itu adalah suatu hal yang nggak baik. Apa? Waktu tidur yang lebih pendek. Saya juga ngalamin ya, saya ini mulai menginjak mau menuju 50 gitu ya. Apa yang terjadi gitu ya ketika usia-usia segini? Kalau dulu tidur seberapapun dikagetinnya gitu ya, nggak bangun-bangun. Itu mungkin di usia berapa? Di usia berapa? Nah, kemudian ada saatnya bangun tapi bisa tidur lagi. Nggak tahu kebangun berapa kali bisa tidur lagi. Kalau sekarang sekalinya kebangun, kan cilin saya gini, mana saya dulu. Tapi ya alhamdulillah saya bersyukur. Ya, nah itu Allah kasih peluang sebetulnya untuk apa? Untuk berbekal. Musuhnya orang ibadah itu kan tidur. Musuhnya orang belajar juga tidur. Maka kita jadikan waktu tidur yang lebih pendek itu benar-benar waktu-waktu yang berkualitas kita bersama Rob. Gitu ya. Nah, mungkin kita sudah install bulan sodakoh. Kita sudah install puasa di bulan Rajab. Nah, di bulan Sya'ban ini dibanyakin, terutama interaksi dengan Al-Quran. Ya, bulan Rajab saya sudah bisa alhamdulillah 1 hari 1 juz. Bulan Sya'ban gengsi dong kita kalau sama. Ya, kita kalau untuk akhirat tuh kita bisa gengsi-gengsian. Kita kalau untuk akhirat tuh kita bisa saing-saingan. Dan dianjurkan kita saing-saing untuk Al-Quran. Itulah yang disebut fastabiqunal khairat. Jadi ya, apa? Saling berlomba. Maka saling berlombalah kalian untuk akhirat. Boleh untuk akhirat kita saing-saingan. Boleh untuk akhirat kita iri-irian. Ya, itu iri yang diperbolehkan. Tapi kalau iri yang untuk dunia, rugi. Karena semua sudah ditakar oleh Allah dengan takaran yang sempurna. Takaran itulah yang akan bisa mengantarkan kita ke surga kalau kita senantiasa menghadirkan syukur dalam kehidupan kita, senantiasa memahami bahasa cintanya Allah, nggak pernah mengeluh, gitu ya. Tetapi apa? Berusaha ini apa ya? Ada hikmah apa ya di sini ya? Gitu. Maka kita akan dapati kehidupan kita senantiasa dalam kebahagiaan. Karena apa? Kita merasa cukup. Kita nggak butuh apa-apa. Ya, kalau kita butuh kasih sayang, mungkin ibu-ibu yang sepuh biasanya apa? Kalau kasih sayang suami ya, kalau sudah tua itu biasanya gitu ya, sama-sama ini ya sudah seperti teman gitu ya. Yang lebih cenderung alamnya itu kemana? Ke anak. Ya, kalau nggak ditelepon beberapa hari, nggak ditelepon sih, kok nggak direken gitu. Kok ibu gini, nah. Kalau kita sudah bersama Allah, ya kita sudah merasa cukup dengan cintanya Allah, maka kita merasa enggak, insya Allah aku nggak butuh itu semua. Kenapa? Karena cintanya Allah cukup. Kita nggak lagi membanding-bandingkan diri kita, nyuwun sewu Bu ya, dulu kecilnya tak sayang-sayang. Ini nggak berlaku untuk yang muda.
nggak berlaku ya. Ini khusus untuk bunda-bunda saya. Dulu kecilnya aku kurang apa, nah sekarang besarnya dulu lupa, nggak telepon, itu ikhlas nggak Bu? Nah sampai ada yang bilang gini, naudzubillah min dzalik, insya Allah di sini nggak ada, ya ibu nggak ridho air susunya ibu. Ada Bu yang bilang gitu, ya. Nah naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti itu. Apa yang kita berikan, ya kita nggak kepingin memintanya kembali. Itu ya, kita cukup balasannya dari siapa? Dari Allah. Kalau diberikan anak yang berbakti, anak yang perhatian, ya Allah, Masya Allah, itu bonus yang luar biasa, harus kita syukuri. Tapi kalaupun masih belum, ya Allah, mungkin anakku ini lagi OTW menuju apa? Menuju anak yang birrul walidain, yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, mudahkanlah anak-anak hamba proses menjadi anak solihahnya. Gitu nggih Bu ya. Kadang-kadang ketidakridhoan kita ini, ya kadang gitu ya. Mungkin dibilang gimana ya, anak kita ini jadi kadang untuk jalan itu sedikit tersendat gitu mungkin ya, karena ibunya mungkin kurang ikhlas. Jadi bismillah, kita ikhlaskan semua dan kita berhusnudzon, gitu ya. Yang paling penting kita minta kasih sayang itu adalah kepada Allah, dan cukup Allah Bu, cukup Allah, gitu ya. Anak kita yang memegang ubun-ubunnya Allah, suami kita yang memegang ubun-ubunnya Allah. Mungkin kalau yang muda biasanya masalahnya sama suami, merasa nggak dicintai, merasa suami begini, merasa suami begitu, nggak sesuai dengan ini. Itulah ketika kita mencintai suami dan kita berharap dicintai balik. Ketika kita salah cara mencintainya. Mestinya kita mencintai suami karena apa? Karena Allah. Kalau kita mencintai suami karena Allah, gimana? Nanti Allah yang akan buat dia cinta sama aku kalau memang itu yang terbaik. Ya, bukan membalas seperti yang kita inginkan kalau itu yang terbaik. Kalau enggak ya sudahlah, dia adalah teman kita ke surga. Nggak usah memaksakan diri ingin suami seperti apa, enggak. Tapi kita seperti Bunda Khadijah yang akan kita bahas hari ini. Masya Allah, ibunda kita yang satu ini berada di puncak kemuliaan para wanita di surga kelak. Insya Allah Bunda, ibu-ibu sekalian, kita akan membahas sirah sahabiah ya. Kita mulai dari Ummahatul Mukminin dulu, bunda-bunda kita sebagai wujud ikhtiram kita, penghormatan kita kepada ibunda kita semua. Jadi Ummahatul Mukminin, mereka disebut ummahatnya, ibu orang-orang yang beriman, karena mereka itulah bunda kita semua. Jadi karena itulah ya, istri-istrinya Rasulullah SAW sepeninggal beliau SAW tidak boleh dinikahi oleh para sahabat. Karena apa? Karena mereka adalah Ummahatul Mukminin, gitu ya, ibunya para kaum mukminin, gitu ya. Kan nggak mungkin nikah dengan ibunya sendiri. Nah seperti itu. Nah kemudian hari ini kita akan kenalan dengan Bunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, jadi Bunda Khadijah ini sebetulnya masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW, Bu. Ya, nasabnya nanti bertemu dengan Rasulullah SAW di kakek yang bernama Qusay. Gitu ya. Jadi ini berapa generasi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi masih sepupu jauhnya Rasulullah. Gitu ya. Mungkin kita lihat sebentar supaya tahu nasabnya. Saya tuh kok seneng ya ngomongin nasab. Ini LCD-nya belum dihidupin ya. Enggak usah. Enggak. Iya, ini tadi apa namanya spontan aja. Tiba-tiba pengen nunjukin, nanti aja kapan-kapan atau besok atau kapan kalau kita ini membicarakan tentang bunda kita yang lain. Jadi masih sepupu jauhnya Rasulullah. Jadi saya bacakan ya, jadi Qusay punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf anaknya namanya Hashim. Anaknya Hashim namanya Abdul Muthalib, kemudian Abdullah, kemudian Muhammad. Nah sementara Qusay ini punya anak, kalau ini kan yang dari jalur Abdul Manaf, kalau ini ada Abdul Uzza.
Ya, dari jalur Abdul Uzza inilah Bunda Khadijah lahir. Gitu ya, di keturunannya Abdul Uzza. Jadi Qusay di antara anaknya Abdul Uzza dan Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf ini keluarga di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Dari keturunannya Abdul Manaf. Sementara Bunda Khadijah dari keturunannya Abdul Uzza. Ya, nama lengkapnya Khadijah bintu Khuwailid, ya, Al-Asadiyah. Ya, Khadijah bintu Khuwailid Al-Asadiyah dari Bani Asad. Ya, dan Bunda Khadijah itu punya nasab yang sama tingginya dengan Rasulullah SAW dari jalur bapak, ya. Itu. Ya, sama-sama keturunannya Qusay. Qusay itu ibu-ibu sekalian keturunannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Gitu ya, jadi ini adalah keturunannya para nabi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin menceritakan kepada ibu-ibu sekalian. Sebetulnya ini kalau waktu banyak gitu enak ya. Saya itu seneng kita itu mengambil kisah gitu ya, sambil membayangkan kondisinya itu seperti apa waktu itu. Nah, kalau kita tahu seperti apakah kota Mekah waktu itu, insya Allah besok aja pertemuan berikutnya aja ya kita bahas waktu lebih banyak yang datang gitu. Kondisi kota Mekah waktu itu. Kalau apa kita tidak membahas sahabiyah dulu pertemuan berikutnya, tapi kita membahas kondisi kota Mekah ketika Rasulullah SAW diutus. Jadi kita bisa bayangin, dan kondisi kota Madinah. Ya, jadi kita bisa bayangin seperti apakah Rasulullah SAW itu diutus kepada kaum yang seperti apa. Ya, dan kondisi perempuan waktu itu seperti apa. Waduh, kondisi perempuan itu parah banget ketika zaman jahiliyah itu. Ya, nah kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi Bunda Khadijah itu pernah menikah sebelumnya, ya, 2 kali. Pernikahan yang pertama dengan Abu Halah, ya, bin Zararah At-Tamimi, kemudian meninggal. Menikah yang kedua dengan Utaiq bin Abid bin Abdullah Al-Makhzumi. Ya, nah ada yang berpendapat pernikahan yang kedua ini bercerai, ada yang berpendapat meninggal pula Utaiq. Nah, Bunda Khadijah apakah punya anak? Punya anak 2, yang namanya siapa? Halah dan Hindun. Jadi punya berapa putri? 2 orang putri. Jadi ketika menikah dengan Rasulullah SAW nanti statusnya janda anak 2. Gitu ya. Nah, kemudian beliau itu terkenal sebagai miliarder Quraisy. Memang ya suaminya gitu ya, itu orang kaya. Nah, tapi beliau juga itu merupakan anaknya orang kaya. Dan beliau dianugerahkan kecerdasan dalam berdagang. Jadi Bunda Khadijah itu sampai terkenal punya sentuhan emas. Apapun yang jadi pekerjaannya, yang dagangan yang dijalankan oleh Bunda Khadijah, pasti keuntungannya berlipat-lipat ganda. Makanya disebut beliau punya sentuhan emas. Kalau Rasulullah SAW terkenal punya sentuhan keberkahan. Apapun yang disentuh, dagangan yang disentuh oleh Rasulullah SAW atau apapun, pasti akan berkah. Apa berkah itu? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Bukan hanya kebaikan di dunia, tapi juga kebaikan di akhirat. Nah, kemudian beliau ini ya saking kayanya Bunda Khadijah ini, saingan-saingan beliau dalam berdagang itu yang pernah kita bahas ya. Ummu Jamil kan kemarin kita bahas ya. Bukan, siapa kemarin? Oh, kemarin Ummu Sulaim ya. Ini Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil sama satu lagi Hindun bintu Utbah. Siapa Hindun binti Utbah? Itu diantara saudagar-saudagar perempuannya Quraisy. Ya, yaitu anaknya Utbah bin Rabi'ah, suaminya namanya Abu Sufyan. Ya, siapa Abu Sufyan itu? Abu Sufyan itu saudaranya Ummu Jamil. Siapakah Ummu Jamil itu? Istrinya Abu Lahab. Abu Lahab apanya Rasulullah?
pamannya. Duh, sada kok kayak anu ya, bulet. Ya, ternyata ini, oh ini, oh ini. Tapi buka ya akhirnya. Oh, ternyata ini pamannya, ternyata ini bibinya, ternyata ini iparnya. Kita jadi tahu. Gitu ya. Nah, nanti kita kalau belajar sirah nabawiyah itu kayak gini, wah, kayak sinetron. Ternyata ini ininya, ini ininya, ini ininya. Kayak saya kenal semua akhirnya lama-lama gitu ya. Seneng Bu. Gitu ya, daripada kita ngikutin sinetron yang gak jelas gitu ya. Udah. Nah kemudian beliau ini disebutkan kekayaannya 2/3 kekayaan Mekah miliknya Bunda Khadijah. Saking kayanya. Jadi kalau Mekah ini punya 9 kekayaan, yang 6 punyanya Bunda Khadijah, yang 3 baru punyanya penduduk Mekah. Memang pinter banget berdagang. Gitu ya. Nah kemudian beliau itu punya sebutan At-Thahirah. Apa artinya At-Thahirah? Wanita suci. Nah kita sekarang kenalan dengan seperti apakah kondisinya perempuan di zaman jahiliyah. Jadi mereka ini dalam kondisi yang sangat parah, terutama kalau perempuan itu dari golongan budak. Udah disuruh melacur sama ininya, sama siapa namanya, majikannya, dan kemudian ya dia itu bisa dipinjamkan kepada siapapun gitu ya. Kemudian dia juga pokoknya ini kondisinya parah, dia kadang-kadang suka berzina budak itu. Nah, seperti ceritanya ini saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya, itu punya anak dari budaknya Zam'ah gitu ya. Zam'ah itu siapa? Zam'ah itu ayahnya Bunda Saudah bintu Zam'ah. Itu ya, sampai ini bingung, ini anaknya siapa dan lain-lain sebagainya. Itu karena rusaknya. Nah, tapi wanita bangsawan itu mereka punya kedudukan yang tersendiri. Tapi itu tidak menjadikan mereka ini punya kedudukan yang mutlak tinggi, enggak. Ya, tetap mereka ini dipandang sebelah mata. Gitu ya. Nanti ironi, satu sisi seperti ini, satu sisi seperti ini. Nanti kalau kita ada waktu kita bahas lebih detailnya tentang seperti apakah wanita di zaman jahiliyah. Dan waktu itu kondisi perempuan secara umum di dunia internasional itu parah banget. Kita ibu-ibu pernah dengar di India itu ada budaya agama Hindu ya, Hindu India yang namanya sati. Pernah dengar? Jadi belum pernah dengar. Nggak ada yang suka film India. Kebetulan saya juga nggak suka. Saya hanya baca ya karena gampang ditebak gitu ya dan aneh. Ada budaya namanya sati. Sati itu seperti apa? Kalau seorang istri itu dikatakan dia tuh istri solihah gitu ya, kalau agama Islam gitu ya, maka ketika suaminya meninggal, dia harus ikut bakar diri dengan suaminya. Ya, jadi di api unggunnya jenazahnya suaminya tadi itu ada dia. Nah, dia bareng bakar diri sama suaminya. Iya. Ya, bahkan ada muktamar internasional. Ya, yang membahas perempuan itu termasuk manusia atau binatang berkaki 2. Nah, sampai seperti itu. Ya, itu budaya internasional. Juga di agama Yahudi kita tahu bahwa perempuan itu kalau lagi haid dianggap apa? Najis. Gak boleh mendekati kaum laki-laki, dan mereka itu dibuatkan, walaupun istrinya sendiri, dibuatkan rumah ya atau tempat yang jauh terpencil dari rumah mereka. Nggak boleh deket, nggak boleh pakai gelas perabotan yang biasa dipakai sebelumnya ketika mereka belum haid, disuruh pakai ala kadarnya sampai mereka bersih. Kebalikannya dalam agama Nasrani. Nah, dalam agama Nasrani ini menjijikkan. Kenapa? Perempuan tuh boleh digauli walaupun ketika dia lagi haid, nggak ada bedanya. Sampai sekarang, wallahu alam ya, kalau saya sekarang mungkin boleh juga sampai sekarang. Itu yang saya baca zaman dulu. Gitu. Belum lagi di budaya-budaya lain, di budaya Romawi, perempuan ini dia itu tingginya dia itu kalau ada hubungannya dengan seks.
Ya, selainnya mereka itu lebih nggak beda dengan budak, nggak beda dengan pembantu yang sangat disepelekan. Tapi kalau mereka ini punya kualitas seks yang bagus, maka mereka ini tinggi. Misalnya apa? Jadi pemuas syahwatnya laki-laki. Itu dalam budaya-budaya internasional. Ya, sama juga dalam budaya Arab jahiliyah. Yang perempuan ini bisa diwariskan kepada anaknya. Teman waktu itu keadaannya, iya, bapaknya meninggal ketika ibu tiri, bukan ibu kandung. Ibu tirinya ini diwariskan kepada anaknya seperti barang. Dan ada juga pernikahan namanya al-istibda. Al-istibda itu seperti apa? Yaitu ketika laki-laki ini ingin punya anak bibit unggul. Ya, dia tahu temennya itu, temennya itu kok pokoknya bagus gitu loh ya, kualitasnya bagus. Maka dia akan pinjamkan istrinya. Ya, selama beberapa lama sampai istrinya itu hamil oleh temannya. Ya, kemudian kalau sudah hamil, anak itu nanti akan diakuin sebagai anaknya. Sampai seperti itu. Di budaya yang seperti itu, Bunda Khadijah punya julukan At-Thahirah, wanita suci. Kenapa? Ya, bersuci, betul. At-Thahirah itu wanita suci. Jadi beliau itu adalah sosok yang luar biasa. Ya, sosok yang menjaga iffahnya. Walaupun beliau adalah seorang janda. Biasanya janda itu gimana, Bu? Nyun ngapunten, terutama yang masih muda. Dipandang gimana, Bu? Ada yang bilang sama saya, orang itu memandang janda seringkali itu seperti nyun ngapunten, Bu, ya, nyun ngapunten, seperti buruan. Jadi kalau misalnya pemburu, laki-laki ini pemburu, janda ini hewan buruan nomor 1 apa? Kijang atau apa gitu, yang sangat menarik. Ya, gak berlaku dengan janda yang bernama Khadijah At-Thahirah. Beliau memang kaya raya. Asetnya 2/3 aset Mekah milik beliau. Tapi apakah beliau bekerja di tengah-tengah pasar? Enggak. Beliau bekerja di rumahnya. Kalau sekarang online, kerjanya online. Ya, sampai saya tuh pernah melihat denah rumahnya Bunda Khadijah dengan Rasulullah SAW. Itu ruko, depannya itu ada tokonya. Jadi walaupun kaya raya seperti itu, nggak kemudian gampang keluar. Maka dari itulah beliau membutuhkan agen-agen untuk menjalankan bisnisnya. Bisnisnya ini nggak bisnis sembarangan. Kulaan barangnya dari luar negeri. Ya, kenapa kok kulaan barang dari luar negeri? Emang dijual kepada siapa? Kepada jamaah haji, Ibu-ibu. Jadi Mekah dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang mengangkat Mekah sampai dalam posisi yang sangat terhormat itu adalah dengan Allah anugerahkan di situ menjadi tempatnya Ka'bah. Tanpa Ka'bah Mekah itu apa? Ya, cuman dataran tandus yang dikelilingi oleh bukit-bukit berbatu. Adanya Ka'bah di situ menjadi berkah tersendiri bagi kota Makkah. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah haji. Ya, maka Makkah menjadi kota tujuan jamaah haji. Loh Ustazah, itu loh sebelum Rasulullah jadi nabi. Ada lah jamaah haji? Ada. Mulai kapan ada jamaah haji itu, Bu? Mulai zamannya Nabi Ibrahim. Ya. Nah, kemudian apa? Orang-orang Makkah itu mereka teruntungkan kondisi ekonominya dengan adanya para jamaah haji. Jadi dari zaman dulu, Bu, ada pasar. Kalau kita dulu apa? Pasar apa? Zaman dulu pasar Seng. Kalau sekarang apa? Ben Dawud. Ya, Ben Dawud. Kalau dulu ada pasar Seng. Kalau dulu pada zamannya Rasulullah ada pasar Ukas.
asal pada pasar Dzumajinah, gitu ya. Dan pasar-pasar itu pasar-pasar kaget, Bu. Loh, kenapa kok pasar-pasar kaget? Enggak sepanjang tahun, adanya ketika bulan haram aja. Kenapa kok adanya ketika bulan haram aja? Karena mereka suka berperang. Ya, kabilah-kabilah di luar Mekah ini. Kalau di Mekah kan nggak boleh dipakai berperang. Itu adalah kota haram, nggak boleh menumpahkan darah, nggak boleh menyakiti binatang, tanaman dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau di luar Mekah mereka suka berperang. Gitu ya, perang-perang antar kabilah itu sering sekali terjadi karena mereka ini prinsipnya, kalau bahasa Jawanya sekarang senggol bacok. Iya, ya mereka itu harga dirinya sangat tinggi. Apalagi kalau berhubungan dengan pemimpin kabilahnya. Pemimpin kabilahnya murka, ribuan pedang siap mati. Gitu ya, atau menyangkut harga diri perempuannya. Memang perempuan ini dianggap mungkin seperti pembantu gitu ya, atau seperti budaknya atau apa gitu, nggak penting. Tapi jangan sampai disakiti. Itu sisi lainnya. Kalau ada yang berani melecehkan gitu ya, maka mereka siap mati. Itu sisi baiknya. Tapi juga ekstrim, gitu. Ya. Nah di Bunda Khadijah juga sama, berdagang di sekitar Makkah. Dan jangan bayangkan orang-orang Arab di sekitar Makkah itu, mereka itu kaya-kaya seperti sekarang. Mereka cuma badui nomaden, Bu. Ya, bukan orang-orang yang seperti saat ini misalnya bisa buat ini asetnya banyak. Itu kan setelah minyak ditemukan ya. Sebelumnya mereka itu mengandalkan kehidupan mereka pada peternakan. Dan karena mereka hidup di padang pasir yang sumber airnya itu berpindah-pindah, ya kan? Maka mereka pun berpindah-pindah ngikutin tempat sumber air. Ya, nah di sini sumurnya sampai kering, mereka baru pindah cari tempat air yang lain. Dan kehidupan mereka bersama ternak-ternak mereka. Paham ya? Nah, makanya mereka adalah pemakan daging. Mau tanam gandum di mana? Wong mereka di padang pasir. Maka gandum harus didatangkan. Dari mana? Dari negeri Syam, dari Yaman, gitu. Maka Bunda Khadijah termasuk di antara pedagang itu. Pedagang apa? Yang mengimpor, mendatangkan barang-barang dagangan dari mana-mana. Dari Syam, dari Yaman, dari Afrika, dari India. Dan letak Jazirah Arab itu ada di jantungnya dunia. Jadi kalau kita bentangkan peta dunia, maka di tengah-tengahnya persis adalah Jazirah Arab. Dan paling tengah adalah Makkah. Gitu gitu. Nah, jadi Allah memberikan rahmat kepada kota ini. Ya, diangkat oleh Allah di kota menjadi kota persinggahan, kota yang selalu didatangin oleh orang. Jadi rata-rata penduduknya kaya. Enggak seperti yang lain. Nanti kita kalau belajar tentang Bunda Halimah As-Sa'diyah, kita akan tahu seperti apakah kondisi kehidupan Badui. Bunda Khadijah itu, Bunda Halimah As-Sa'diyah itu adalah seorang wanita Badui yang nyusuin Rasulullah SAW. Ya, ini mulai banyak nama-nama ya. Nah, kalau rutin kita akan kenalan dengan banyak. Itu saya nggak ragu-ragu karena nanti berulang. Tapi ibu-ibu jangan bosan ya. Saya nggak minta ibu-ibu menghafalkan nama-nama, enggak. Saya minta kita bareng-bareng ngambil ini mutiara-mutiara hikmah yang bisa saya terapkan dalam kehidupan saya apa. Kalau yang awal-awal biasanya memang banyak, Bu, seperti di gelontor. Nah, saya mohon sabar. Ya, kalau yang kemarin-kemarin itu kan kita cuma tematik. Jadi yang dibahas cuma sedikit. Kalau saya ini kita sekarang ya, pengen menanamkan pondasi. Paham ya? Nah, kalau pengen menanamin pondasi berarti harus dipaculi dulu, ya, harus di ini. Nah, seperti itu proses kita sekarang. Mohon bersabar. Kalau masih lupa-lupa bisa dilihat videonya. Ada videonya kan ya? Nah, ditonton. Oh iya, kemarin pembahasannya ini. Gitu.
Ya, tapi seneng Bu, kita akan tahu gitu. Oh, jadi gitu, membayangkan gitu. Seperti seolah-olah kita sedang mengalaminya. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bunda Khadijah ini pekerjaannya kan mendatangkan barang-barang dari luar negeri kemudian dijual. Dijual apakah itu ke jamaah haji maupun juga ke penduduk Mekah yang seperti tadi gandum, di mana mereka bisa dapetin gandum? Ya harus impor dulu, gitu ya. Nah, kemudian dengar ada satu orang yang namanya Muhammad yang sangat bisa dipercaya, gitu ya. Nah, jadi cara bekerjanya, cara berdagangnya Bunda Khadijah itu adalah dengan cara beliau itu punya agen-agen bisnis. Apakah itu yang ada di toko-toko, di pasar-pasar, apakah itu yang bagian mendatangkan barang dari luar negeri dan lain-lain sebagainya. Nah, posisinya waktu itu Bunda Khadijah mendengar ada orang yang sangat jujur, yang punya gelar As-Shadiqul Amin, orang yang sangat bisa dipercaya, namanya Muhammad bin Abdillah Al-Hashimi. Dia dari Bani Hashim, namanya Muhammad, orangnya sangat bisa dipercaya. Banyak orang yang menitipkan uangnya kepada Muhammad SAW dan menjadi berkah, gitu ya. Jadi apa, berlipat-lipat ganda karena keberkahan yang beliau miliki. Nah, beliau sebagai pebisnis yang tangguh, gitu ya, tahu bahwa orang ini sangat potensi, ya, untuk diajak bekerja sama. Maka ya Bunda Khadijah bilang sama walinya, ya sama Abu Thalib, waktu itu usia Rasulullah SAW ya sekitar 24-23. Ya, bilang sama Abu Thalib, kemudian Abu Thalib bilang, ya kalau ponakanku mau nggak apa-apa. Apa kata Bunda Khadijah radhiyallahu anha? Kalau Muhammad mau, maka aku akan berikan upah 2 kali lipat daripada upah agen-agenku yang biasa. Apa hikmahnya? Kejujuran itu mahal, gitu ya. Maka kemudian setujulah Muhammad SAW menjadi agen bisnisnya Khadijah radhiyallahu anha. Maka beliau pun pergi ke negeri Syam dan beliau punya cara berdagang yang unik. Belum pernah agen-agennya Bunda Khadijah melakukan itu sebelumnya. Ya, yaitu apa? Beliau mengkulak barang-barang yang ada di Mekah. Jadi Mekah itu terkenal samaan kulitnya yang bagus, gitu ya. Kemudian kerajinan tangannya dan lain-lain sebagainya itu dikulak dan dijual di Syam. Ya, kamu dapat keuntungan, baru kemudian dibelikan barang dagangan. Jadi kan berlipat-lipat ganda. Nah, waktu itu Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu menyertakan pembantunya yang bernama Maisarah. Maisarah itu laki, Bu ya. Kalau di Indonesia jadi nama perempuan gitu ya, panggilannya Mbak Saroh. Ya, Maisarah itu laki. Ya. Maka ketika Maisarah datang gitu ya, bersama dengan Muhammad SAW membawa keuntungan yang berlipat-lipat ganda dari hasil perjalanan bisnis mereka, maka Maisarah ini aneh. Ya, nggak seperti biasa yang diceritakan adalah tentang keuntungan yang didapat. Ini padahal udah jelas keuntungannya ini sangat banyak. Tapi Maisarah ini ceritakan tentang pribadinya Muhammad terus. Seolah-olah nggak ada yang lebih menakjubkan, nggak ada yang lebih menarik untuk dibahas melainkan Muhammad. Dia tuh kemana-mana jalan ada awan yang naungin. Dia itu ini Bunda Khadijah terpana. Pikirannya melayang menembus lamunannya. Teringat beberapa saat yang lalu, beberapa bulan atau beberapa waktu yang lalu beliau bermimpi. Jadi Bunda Khadijah ini setelah pernikahan yang kedua gak mau nikah, gitu ya. Kenapa kok gak mau nikah? Padahal banyak yang meminang. Di antara yang meminang adalah Abu Jahal. Nah, ibu-ibu, bedakan antara Abu Jahal dengan Abu Lahab. Yang pamannya Rasulullah itu yang Abu Lahab, yang Abu Jahal itu bukan. Ya, salah satu di antara pemimpin Quraisy. Abu Jahal itu sempat minang Bunda Khadijah, ditolak. Banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang
nasabnya tinggi dan lain sebagainya, kaya raya Minang Bunda Khadijah, ditolak. Kenapa? Bunda Khadijah pernah bermimpi. Apa mimpinya? Matahari turun ya ke kota Mekah dan memasuki rumah beliau sehingga menjadi terang benderang. Nah, beliau ini Bu punya seorang sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang ulama ya, tapi pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Gitu ya. Nah, kalau bahasa kita sekarang pendeta, cuman saya bilang pendeta kok, pendeta itu identik dengan orang yang menyekutukan Allah gitu ya, orang kafir gitu ya. Nah, ini enggak. Dia itu adalah seorang pengikut agamanya Nabi Isa ya, yang lurus. Buktinya apa? Beliau nanti nabi yang terakhir. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu mereka itu sudah kenal Rasulullah SAW, sudah dibicarakan di kitab suci, sudah ada di Taurat, sudah digambarkan dengan nyata di Injil, sejelas-jelasnya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Kita sama anak kita kenalnya gimana Bu? Ya, baunya aja kita udah tahu, anakku ini. Bajunya gitu ya, ada beberapa baju gitu ya. Ini yang mana yang punyanya anaknya ibu gitu. Ini bajunya anakku, tahu dari baunya. Jempolnya atau apa. Itu mereka kenal banget. Kalau mereka sidq dengan agamanya, mereka jujur dengan agamanya, pasti mereka menanti Muhammad bin Abdillah. Waraqah termasuk yang jujur dengan agamanya. Jadi dia nanti kedatangan Nabi yang terakhir. Maka ketika Bunda Khadijah radhiyallahu anha berkata seperti itu, dia bilang, ya, bahwa nanti rumah tanggamu akan dimasuki oleh seorang Nabi. Dan Waraqah mungkin ya dalam hatinya diam-diam berharap itu adalah Nabi yang terakhir yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Injil. Gitu ya. Nah, kemudian Bunda Khadijah pun melambung gitu ya, angannya bahagia membayangkan beliau kelak akan bersuamikan seorang nabi. Bukankah beliau sebelum-sebelumnya selalu mengupayakan suaminya itu menjadi pemimpin kaumnya? Apalagi ini seorang nabi, betapa bahagianya Bunda Khadijah. Dan Waraqah itu bukan penyembah berhala. Makanya ada yang berpendapat, Bunda Khadijah itu Nasrani gitu ya. Sebelum menikah dengan Rasulullah, enggak seperti itu. Ya, bisa jadi orang-orang yang orang-orang Hanifiyah. Ya, ada kalangan Hanifiyah itu pengikutnya Nabi Ibrahim, cuma sedikit. Mereka enggak mau nyembah berhala. Termasuk di antara orang-orang Hanifiyah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak pernah sekalipun nyembah berhala walaupun di masa jahiliyah. Ada yang berpendapat juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika mendengar ada orang yang ciri-cirinya seperti seorang nabi, maka Bunda Khadijah pun mulai membuka hatinya. Jadi bukan tertarik dengan Rasulullah SAW karena fisik, walaupun memang benar Rasulullah SAW sangat tampan. Kalau karena fisik tentu saja sudah dari awal, sudah kok jadi agenku, udah ayo nikah sama aku dulu, atau nikah sama aku sambil jadi agen, kan bisa. Kalau karena fisik, tapi bukan karena itu. Tapi karena apa? Kualitas kenabian yang diimpikannya. Jadi motivasinya karena apa? Motivasi robbaniyah kita kalau bisa bilang. Gitu ya? Nah, kemudian Bunda Khadijah ini bukanlah orang yang sembarangan menceritakan tentang laki-laki, nyebut-nyebut laki-laki. Beliau punya teman curhat, namanya Nafisah bintu Munyah. Ada yang berpendapat Nafisah bintu Munabbih. Ya, beliau pun curhat kepada Nafisah, cerita-cerita tentang Muhammad SAW. Ini Nafisah heran, Khadijah, gak biasanya nih kamu cerita-cerita tentang laki-laki. Kalau bahasa kita naksir ya kamu. Gitu. Nah, maka Bunda Khadijah bilang, iya aku tertarik padanya. Ya,
maukah kamu aku pinangkan Muhammad untukmu? Ya silahkan, gitu ya. Maka dipinangkanlah Rasulullah SAW atas nama Bunda Khadijah. Dan Nafisah ini tahu lewatnya mana Muhammad nih, biasanya dicegat di tempat lewatnya. Ya, dan tanya, Muhammad, ini usianya udah 25 tahun Bu. Kalau kita bilang 25 tahun, ideal lah nikah, 25, 27 ya. Nah laki-laki biasanya segitu ya. Kalau zaman dulu itu Bu, sudah agak tua. Amr bin Al-Ash punya anak yang jarak beliau, Abdullah bin Amr dan Amr bin Al-Ash, ya Abdullah bin Amr itu anaknya Amr bin Al-Ash. Beda bapak, usianya dengan bapaknya 11 tahun. Jadi 11 tahun udah dipanggil papa, sudah dipanggil ayah. Itu nikahnya umur berapa berarti? Istrinya umur berapa? Kita kalau mau buat perbandingan tuh itu. Nanti kalau kita bicara tentang Bunda Aisyah, kita nggak ada. Kita patahkan omongan orang-orang orientalis yang katanya Rasulullah SAW menikah dengan anak kecil. Nggak seperti itu. Kita kalau mau memahami sesuatu yang beda zaman dengan kita, kacamata yang kita pakai nggak boleh kacamata 2024. Kita harus pakai kacamata tahun gajah kalau mau memahami hal itu. Ya, kita nggak bisa. Ada perbedaan budaya, ada perbedaan waktu, ada macam-macam. Nggak adil kalau kita bandingkan dengan saat ini. Ya kan? Nah, kemudian tanya, ini umur 25 tahun belum nikah. Ya, beliau itu adalah orang yang tinggal bersama paman yang miskin yang anaknya banyak. Jadi yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Bekerja untuk membantu perekonomian pamannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seantero Mekah udah tahu kualitasnya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sangat indah tutur katanya, yang sangat manis budi pekertinya. Siapapun pasti akan sayang dengannya. Nah, Bunda Khadijah ini lebih khusus lagi, yang beliau cari adalah kualitas kenabian. Nanti Ibu, ini ada hubungannya ya. Ada sesuatu yang mirip dengan Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW. Abdullah pun pernah dilamar oleh seorang wanita. Nah, wanita ini ternyata sepupunya Bunda Khadijah yang bernama Ruqayyah bintu Naufal. Loh, memang benar ini saudaranya siapa? Warokoh bin Naufal. Bulat. Tapi paham Ibu ya? Paham. Kita tuh nanti lama-lama itu tadi kayak oh ya ternyata ini tuh ini. Seneng. Gitu. Kita kayak tahu semua, lama-lama kenal orang-orang Mekah zamannya Rasulullah. Pokoknya sabar, gitu ya. Kalau kenapa? Oh kalau itu perlu kita kenal Bu, ya Allah itu keluarganya Rasulullah, gitu ya. Mudah-mudahan Bu ya, kita kenal dengan orang-orang ahlul jannah itu. Mudah-mudahan kita nanti dideketin sama mereka, ya oleh Allah. Kita kalau sama artis saja suka kepo gitu. Info-info. Nah ini kita ngepoin Rasulullah yang sedetail-detailnya ada hubungannya dengan Rasulullah, kita kepingin kenal juga. Gitu ya, karena anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Semakin kita kenal nanti sama Rasulullah, semakin kita jatuh cinta. Gitu ya. Nah kemudian setelah itu usia 25 tahun belum menikah, Nafisah tanya, Muhammad, kamu gak nikah? Gitu ya. Dengan siapa? Katanya Rasulullah SAW. Bagaimana kalau misalnya ada seorang wanita, ya, yang begini, yang terkenal kecantikannya, yang dia tuh punya kecantikan, punya nasab, punya harta, punya berbagai keistimewaan, gitu ya, menyukai. Ini saya ngambil pendapat yang dramatis ya. Ada salah satu. Kalau Ustadz Hanan Ataki itu kalau mengisahkan langsung Khadijah, Rasulullah bilang gitu. Ya, tapi kalau saya baca di buku, siapa wanita itu? Khadijah bintu Khuwailid. Kalau dia mau denganku, maka aku pun mau dengannya.
Oh atau gini, aku tanya dulu sama pamanku. Tapi Rasulullah udah tertarik ya, udah tertarik. Nah sama Abu Thalib restui. Kenapa Muhammad SAW tertarik dengan seorang Khadijah? Ya siapa orang yang nggak tertarik dengan Bunda Khadijah? Ya satu Mekah mungkin mendambakan menjadi suami beliau, gitu ya. Tapi khususnya yang dicari oleh Rasulullah SAW itu apa? Kualitas robbaniyah tadi. Bunda Khadijah itu orang yang kerjaannya nikahin orang-orang yang masih menjomblo. Oh belum nikah, nggak punya modal, dimodalin oleh Bunda Khadijah. Yang suka menyelamatkan anak-anak dari penguburan hidup orang tuanya. Jadi dulu itu ada budaya wadul banat, ya, mengubur hidup anak perempuan. Ya, maka Bunda Khadijah yang seringkali menyelamatkannya. Ada yang berpendapat bukan yang ini misalnya ada orang mau ngubur hidup membunuh anaknya gara-gara apa? Gara-gara dia takut anak ini nanti dia tidak bisa menyenangkan anaknya, gitu ya, nggak bisa menyenangkan anaknya. Nah, takut nanti jadi beban hidupnya, maka diambil oleh Bunda Khadijah, dibayar. Jadi ya ketika udah besar tanya sama bapaknya, gimana? Aku yang nikahin apa kamu? Itu ya, kalau kamu yang nikahin tapi kamu harus janji kamu nggak boleh membunuh dia, nyakitin dia. Dan beliau dekat dengan orang-orang miskin. Beliau pokoknya orang yang sosial banget. Orang yang bisa berbuat apa saja, tapi dia terlalu takut dengan Tuhannya. Itu ya, sehingga menjadi orang yang punya kepribadian yang sangat indah. Nah, itulah yang membuat Rasulullah SAW apa? Jatuh cinta. Akhirnya menikahlah mereka. Gitu ya, pasangan idola di Mekah. Gitu ya. Nah, maharnya itu bukan mahar yang kecil. Orang-orang orientalis itu berusaha untuk menjelekkan kepribadian Rasulullah SAW dengan bilang apa? Bahwa terang aja Muhammad mau Khadijah itu kaya raya. Nah, kita jawab ya bahwa Rasulullah SAW itu punya sentuhan keberkahan. Rasulullah SAW itu ketika nikah dengan Bunda Khadijah, maharnya 20 ekor unta muda. Coba, unta itu harganya berapa Bu sekarang? Taruhlah 60 juta. Yang muda taruhlah 40 juta. Gitu ya, berapa itu dikalikan 20? Sedikit atau banyak maharnya? Kalau gitu kaya apa enggak? Kaya. Ya, dan biasanya pemuda-pemuda itu yang dicari perempuan yang seperti apa? Yang penuh vitalitas. Wong saya bisa cari uang kok. Iya kalau nggak bisa cari uang, saya pintar cari uang. Saya dikejar-kejar orang untuk menitipkan modalnya. Jadi Rasulullah tuh gitu. Orang itu senang dengan beliau, ya mau nitipin modal karena kejujurannya dan punya sentuhan keberkahan. Apapun yang jadikan barang dagangnya Rasulullah berlipat-lipat ganda. Dan bertambah kebaikannya dunia akhirat. Maka orang sibuk nitipin uangnya sampai nanti gitu ya. Ketika mereka musuhin Rasulullah, mereka masih nitipin uangnya ke Rasulullah. Kalau waktu itu sebelum menikah dengan Bunda Khadijah suruh jalanin, ini uangku titip sudah jalanin bisnis. Sangat gampang untuk kaya, nggak perlu nikah sama wanita kaya dulu. Ya, mending aku cari yang masih krenyes-krenyes. Iya, masih kinis-kinis, kriuk-kriuk. Nah, tapi ini yang dipilih adalah wanita berusia 40 tahun, punya 2 orang anak. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang dicari adalah kualitas robbaniyah. Sekali lagi, banyak mungkin wanita muda, tapi nggak ada yang berkualitas seperti Bunda Khadijah. Ini adalah wanita yang langka, yang istimewa, wanita terbaik di masanya, dan wanita terbaik sepanjang zaman adalah Khadijah At-Thahirah. Maka Rasulullah SAW pun menikah dengan
beliau radhiyallahu anha. Dan ketika pernikahan itu ada hidangan yang nggak biasa. Ibu pernah tahu apa hidangan yang nggak biasa di pernikahannya Rasulullah dengan Bunda Khadijah? Ada minuman. Biasanya mereka tuh minumannya anggur, khamr gitu ya, air putih, susu gitu ya. Ini ada minuman air mawar. Ya, bukan marjan tapi ya. Sirup mawar gitu ya. Sirup mawar. Bukan itu yang ini. Tapi apa? Yang asli sulingan gitu ya. Itu minuman yang langka waktu itu. Yang bisa menghidangkan tuh orang-orang yang sangat jarang yang bisa menghidangkannya. Dan mereka tuh melakukan pestanya itu ya, pagi itu mereka menyembelih kambing, kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Ini fakir miskin diundang 2 kali, pagi sama malam. Malam yang sudah matang, pagi yang masih mentah. Jadi ya itulah bersatunya dua pribadi yang suci, 2 pribadi yang sangat indah, Masya Allah. Nah kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bunda Khadijah, gitu ya. Seperti apakah beliau memperlakukan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW? Nanti dikaruniai berapa orang putra putri bu? Nah kita urutkan dari awal. Anak yang pertama siapa namanya? Anak yang pertama? Siapa? Kunyahnya Rasulullah itu siapa? Abu? Kayaknya saya sudah pernah di pertemuan pertama. Oh kelamaan Ustazah, itu udah berapa bulan lalu. Abdul Qasim. Anaknya yang pertama namanya Qasim. Gitu ya. Kemudian yang kedua perempuan namanya Zainab. Anak yang ketiga Ruqayyah. Ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum yang beda umurnya cuma setahun, gitu ya. Kemudian siapa lagi? Abdullah, laki-laki. Dan yang terakhir adalah Fatimah. Jadi Fatimah itu bukan yang pertama tapi yang terakhir, gitu ya. Nah kemudian Bunda Khadijah itu adalah sosok yang sempurna, gitu ya, di mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertahun-tahun hidup dalam kesendirian, hidup dalam kesepian, ya, ketika mendapatkan pendamping hidup seperti Khadijah At-Thahirah radhiyallahu anha, kehidupan beliau serasa sempurna, kebahagiaannya. Itu adalah masa-masa yang penuh dengan madu. Mulai Rasulullah umur 25 hingga umur 40 tahun. Berapa tahun itu? 15 tahun. Masih belum dilantik jadi nabi. Nanti ada fase 40 tahun, ya, sampai 50 tahun. Nah, itu fase perjuangan. Nanti dengan Bunda Khadijah, ya. Nah ketika Rasulullah berusia 50 tahun itulah wafat Bunda Khadijah. Dan pernikahannya berarti berapa tahun? 15 plus 10, 25 tahun. Nah gak pernah Rasulullah SAW memadu Bunda Khadijah. Padahal waktu itu biasa punya istri banyak. Ya, istrinya bukan hanya 4, ya bisa 10, bisa berapa banyak. Tapi karena sempurnanya sosok Bunda Khadijah, Rasulullah merasa gak memerlukan siapapun untuk mendampinginya, membahagiakan, menyempurnakan kehidupan Rasulullah SAW, karena Khadijah itulah kesempurnaan. Khadijah At-Thahirah yang memberikan jiwanya, yang memberikan raganya kepada kekasihnya. Ya, Rasulullah SAW ketika menikah dengan Bunda Aisyah kelak, Bunda Aisyah itu nggak pernah cemburu sama seseorang yang melebihi kecemburuan beliau kepada Bunda Khadijah, padahal Bunda Khadijah sudah wafat.
Tapi Bunda Aisyah ini tahu caranya, ya. Ketika Rasulullah ini marah dengan cara menyebut namanya Bunda Khadijah, nggak jadi marah. Kalau Rasulullah itu kalau marah kan ditahan, ya, merah gitu, kemudian keluar keringat. Itu Bunda Aisyah udah tahu Rasulullah lagi marah, langsung bilang, Khadijah, aku dianugerahi cintanya. Gimana Bunda Aisyah nggak cemburu? Banyak hal-hal yang menyebabkan Bunda Aisyah itu cemburu. Gitu ya, dan memang Bunda Khadijah itu layak dicemburu. Ya, seperti apakah Bunda Khadijah memperlakukan keluarga suaminya? Garis bawah. Ya, ketika suatu ketika ya, Hakim bin Hizam, keponakannya Bunda, ini kepada pribadinya Rasulullah dulu ya. Hakim bin Hizam tuh keponakannya Bunda Khadijah datang bawa budak. Itu setelah wafatnya Abdullah. Ya, anak yang pertama itu kan Qasim, anak yang kedua Abdullah. Maka ya, ngelihat budak itu Rasulullah itu suka. Bayangin siapa? Putranya yang sudah meninggal. Siapakah budak itu namanya? Zaid. Zaid bin Harithah. Saking sayangnya Rasulullah itu diperlakukan kayak memperlakukan putranya. Ya sampai kelak gitu ya, kita nggak ceritakan panjang-panjang gitu ya. Zaid akhirnya sama ayahnya dipasrahkan kepada Rasulullah. Tapi awalnya kan diberikan nama Zaid bin Muhammad, diambil anak, diberikan oleh Bunda Khadijah. Oh ini budak, oh suamiku suka. Jadi apa yang disukai oleh suaminya bersegera memberikannya. Padahal yang kaya lebih kaya siapa? Ya, nggak ada mentang-mentang kan ini aku yang lebih kaya. Ya, nggak ada. Apa sih kamu? Ini kan jalan modal usahaku, uangku ini. Nggak seperti itu. Ya, tapi orang yang memberikan segalanya bulat-bulat kepada suaminya. Hatta sakit masih bisa berdiri ngambilin makan untuk Rasulullah SAW. Ya, suatu ketika datang ibu susunya Rasulullah. Rasulullah kan nggak punya ibu, sudah meninggal, sudah lama, gitu ya. Datang ibu susunya Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha, mengeluhkan di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar lagi ada paceklik. Aku butuh sokongan. Ya, ngelihat ketika Halimah memasuki rumah itu, Rasulullah itu langsung berseru dengan kegirangan, ibu. Ya, dan diambil sorbannya, diletakkan di lantai, duduklah sini ibu. Melihat betapa suaminya mencintai ibu susunya tadi, maka beliau pun memperlakukan ibu susunya tadi dengan perlakuan yang sangat istimewa. Pulang, ya, Halimah As-Sa'diyah gak tangan kosong, dibawakan unta beserta 40 ekor kambing. Nah, kalau kita sekarang kambing itu sama seperti apa? Kalau ini ya, unta itu sama seperti mobil. Ya, sak mobilnya, sak perangkatnya untuk menempuh perjalanan di padang pasir. Gitu ya? Nah, seperti itulah. Apa yang disukai suaminya itu bersegera memberikan. Bukan karena lah kok niki gila duitku kabeh. Enggak seperti itu, Bu. Gimana Rasulullah bisa memalingkan matanya dari Khadijah Thahirah? Orang yang memberikan semuanya, ya, juga melahirkan anak-anaknya, ya, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang terbaik. Dan Bunda Khadijah itu sosok yang seperti apa? Yang keibuan, menggantikan kasih sayang seorang ibu yang hilang dari kehidupan Rasulullah SAW. Kita tuh kan kadang-kadang gitu ya Bu ya. Nah, suami kita sebesar apapun dia tetap seperti apa? Anak barat ya. Ngalemnya terus apa gitu. Seperti itulah. Itu yang didapatkan oleh anak pertama. Oh iya, nggak ngerti bahasa Jawa. Anak pertama, gitu ya. Itu yang didapatkan oleh sosok Rasulullah SAW dari Bunda Khadijah. Kasih sayang yang berlimpah ruah seperti itu. Ya, suatu ketika ya Rasulullah udah dilantik jadi nabi. Ini luar biasa Bu. Ya, kita bandingkan, bayangkan diri kita ini, apakah bisa seperti itu?
Ketika Rasulullah sudah mendekati umur 40 tahun, ya setahun atau 2 tahun mendekati umur 40 tahun, Rasulullah diberikan perasaan habbaba bint tahannus. Perasaan suka menyendiri, sepi, menyepi di mana? Di Bukit Nur, di Jabal Nur itu ada, kalau bahasa Jawanya celowokan. Apa itu? Lubang. Yang disebut Gua Hiro. Itu sebetulnya nggak seperti gua. Ibu pernah ke Gua Hiro ya? Ngelihat, kapan-kapan lihat ya, hanya untuk nampak tilas aja ya, bukan untuk melakukan ritual ibadah, nampak tilas saja seperti apa. Itu lubang, mulutnya maupun punggungnya itu lubang. Kayak terowongan, hanya seperti celah aja. Ya, suaminya itu suka menyendiri di situ. Gimana kira-kira Bu? Pulangnya bawa apa? Bawa uang. Nanti ke situ sebulan, seminggu atau apa. Berangkat dengan perbekalan penuh, pulang baju kotor, berangkat lagi, pulang baju kotor, dibawain ini, kadang ngirimin Bunda. Apakah pernah Bunda Khadijah bilang, berangkat tiap hari, gak menghasilkan apa-apa, gak usah pulang aja? Pernah gak? Gak pernah. Tapi dengan penuh cinta kasih, bahkan budaknya saya coba lihat, ada kekurangan apa? Makanya kita kadang-kadang gini, aku kepingin seperti Khadijah, gak dimadu. Enaknya dong. Bunda Khadijah juga luar biasa pengorbanannya, Bu. Pernah ketika Rasulullah SAW sudah dilantik jadi nabi, ada seorang badui yang didakwai oleh Rasulullah SAW. Kemudian badui itu bilang, aku mau masuk Islam kalau kamu memberikan kambingmu yang 1 lembah itu kepadaku. Rasulullah lagi menggembala kambingnya Bunda Khadijah. Banyaknya semana selembah. Selembah itu berapa ratus ribu. Banyak sekali ya, 100 mungkin gitu ya. Berapa ratus? Apa kata Rasulullah SAW? Yang merasa kehidupan dunia ini kecil dibandingkan kehidupan akhirat, silahkan. Ini kambingnya siapa yang diberikan, Bu? Bunda Khadijah. Pulang. Kekasihnya yang berangkat tadi banyak bawa kambing 1 lembah, pulang tidak 1 kambing pun, tinggal tongkatnya. Kalau kita gimana? Sudah laku ya kambingnya, langsung mana uangnya? Gitu. Kalau apa? Katakan Bunda Khadijah, wahai suamiku, kemanakah kambing-kambing kita? Alhamdulillah, diceritakan dengan senyum, Bu, dengan dukungan penuh, dukungan terbaik. Kita kembali lagi ketika Rasulullah SAW berkholwat di Gua Hiro. Suatu ketika Rasulullah pulang dengan terengah-engah, ketika baru bertemu dengan malaikat Jibril, ya, yang didekap, yang ceritanya surat 5 ayat pertama surat Al-Alaq itu turun. Ya bayangin, Bu, gelap-gelap didekap oleh orang ya asing sampai nggak bisa nafas. Disuruh bilang, bacalah wahai Muhammad, iqra ya Muhammad. Padahal Rasulullah SAW adalah ummi, buta huruf, gak bisa baca tulis. Ma'ana biqori, aku gak bisa baca tulis, aku gak bisa nemen. Ma'ana biqori, aku benar-benar gak bisa baca. Didekep lagi, iqra ya Muhammad, sampai pada aqra. Kemudian turun 5 ayat pertama yang sangat agung. Kemudian dia hilang. Gimana takutnya? Ya, turun bukit Jabal Nur itu dengan lari, nyampe di bawah, ada suara dari langit, Muhammad. Dia dari langit ini. Malaikat Jibril wajahnya memenuhi ufuk, apa tubuhnya ya, dalam bentuk yang aslinya. Anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah. Kalau kita gimana, Bu? Ketika pulang di rumah, suami yang udah sering keluar nggak membawa apa-apa tadi, ya datang pulang dengan gemetaran. Zammiluni, zammiluni, dassiruni, dassiruni, selimuti aku, selimuti aku. Apa yang dikatakan oleh Bunda Khadijah? Makan nih, gak usah metu ya iki lho. Gak mikir umur piro, yang ini, bisa kapok Kalau kita nggak gitu nggak? Kalau Bunda Khadijah enggak, Bu. Alhamdulillah kalau nggak seperti itu. Kalau Bunda Khadijah enggak, Bu.
tanpa bertanya apapun dibimbingi suaminya ke atas tempat tidur, kemudian diselimuti, dipeluk. Ketika reda sudah debaran di hatinya Rasulullah, ya Allah Bu, ini Al-Quran Bu yang diturunkan. Al-Quran yang gunung itu bisa hancur karena gak kuat mengemban Al-Quran. Ini bukan suatu perkataan yang ringan, ini perkataan yang azim. Jadi betapa takutnya Rasulullah. Ketika selesai baru Bunda Khadijah mendengarkan curhatannya suaminya. Wahai Khadijah, aku takut aku didatangin oleh jin. Kata-kata Bunda Khadijah ini akan senantiasa dicatat dengan tinta emas sejarah. Sekali-kali tidak. Bergembiralah, karena demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Engkau menyambung tali kekeluargaan, jujur bertutur kata, engkau menanggung beban, membantu orang miskin, menjamu tamu, dan membantu orang yang kesusahan. Kalau bahasa kita, wahai suamiku tercinta, gak mungkin kamu sama Allah diketemukan sama dedemit karena kamu terlalu perfect. Gak ada kisah cinta yang seromantis Bunda Khadijah dan Rasulullah. Sampai setelah meninggalnya Bunda Khadijah pun Rasulullah gak pernah bisa melupakan beliau. Kalau bahasa anak muda sekarang, gak pernah bisa move on. Ya, beliaulah yang menginfakkan semua hartanya, diberikan bulat-bulat untuk dakwah Islam. Bu, setiap keping dakwah, ya, setiap keping risalah yang nyampai ke telinga kita berhutang budi kepada Ibunda Khadijah. Semua hartanya sudah diinfakkan untuk dakwah sampai bisa kita nikmati sekarang ini dengan mudah. Itulah pengorbanan seorang Khadijah yang sampai beliau diboikot, beliau dan Bani Hashim, gimana beliau harus menyaksikan dakwah di waktu-waktu yang sangat sulitnya, harus menyaksikan para sahabat meregang nyawa ditombak Abu Jahal, bagaimana harus menyaksikan para sahabat disiksa habis-habisan sampai ada yang kehilangan ingatan, ada yang buta, ada yang disetrika punggungnya dan lain-lain sebagainya. Bagaimana beliau harus menyaksikan putri yang dicintainya diusir dari rumah besannya, dipulangkan seperti mengusir kucing. Betapa menyakitkannya ketika beliau harus berpisah dengan kekasihnya Ruqayyah ke negeri Habasyah. Penderitaan demi penderitaan menjadi apa? Menjadi bukti seperti apakah perjuangan Bunda Khadijah di jalan Allah. Ketika beliau akan wafat, beliau yang dulu nyonya-nyonya yang terkenal dengan pakaian yang sangat indah, di bajunya ada 80 lebih tambalan, yang salah satu di antara tambalan tadi dari kulit kayu, kulitnya pepohonan. Ketika itu Rasulullah SAW barusan pulang. Gimana beliau menghadapi tetangga-tetangga yang julid? Masakannya Bunda Khadijah dimasukin kotoran, dimasukin sampah, rumahnya dikotorin, tempat sholatnya Rasulullah dikotorin, dikata-katain, suaminya dibully, dicekik dan lain-lain sebagainya. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW pulang di saat Bunda Khadijah sedang menyusui Fatimah Az-Zahra. Air susunya sampai gak keluar. Dari apa? Dari beratnya penderitaan. 3 tahun lamanya Bani Hashim diboikot. Diboikot, ditaruh di suatu tempat
tidak ada orang yang boleh menjual apapun kepada Bani Hashim. Tidak ada seorang pun yang boleh berinteraksi dengan mereka, apalagi menikahkan anak-anak mereka dengan Bani Hashim. Sehingga ada beberapa di antara Bani Hashim yang mati. Abu Thalib pun sudah mati beberapa hari yang lalu. Tulang rusuknya patah. Kemudian beliau didera penyakit yang sangat hebat dari besarnya penderitaan di boikot. Dan Bunda Khadijah pun saat itu sudah sakit-sakitan. Usianya berapa ya? Kalau Rasulullah 50 berarti Bunda Khadijah 65 tahun. Berarti mulai 62 sampai 65 hidup di boikot. Sedih-sedihnya puncak penderitaan kehidupannya adalah kapan, Bu? Di akhir hidupnya. Kemudian beliau Rasulullah lagi bermanja kepada Bunda Khadijah, tidur di pangkuannya. Ya, maka beliau pun meletakkan Fatimah di belainya, kepala suami, tertidur di pangkuannya Bunda Khadijah. Kemudian beliau menangis. Ya, nggak terasa air matanya netes ke pipinya Rasulullah SAW. Kemudian beliau terbangun, wahai Khadijah, menyesalkah engkau bersuamikan Muhammad? Menyesalkah engkau memilikiku? Dulu engkau adalah wanita yang mulia. Dulu engkau adalah wanita yang memiliki banyak harta. Dulu adalah engkau wanita yang terhormat. Menyesalkah engkau menikah denganku, wahai Khadijah? Kau sekarang tak memiliki apa-apa. Ya Rasulullah, bukan itu yang aku sedihkan. Dulu aku memiliki harta, semuanya telah aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Dulu aku memiliki kehormatan, dulu aku memiliki harga diri, semuanya telah aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang aku sedihkan adalah bahwa dakwahmu masih panjang, sementara aku sudah seperti ini, sudah sakit-sakitan. Ya Rasulullah, jika kelak aku telah meninggal dan engkau membutuhkan untuk menyeberangi suatu pulau, membawa dakwah ke suatu pulau, dan engkau tidak memiliki sampan, maka galilah lubang kuburku dan ambillah tulang belulangku untuk kau jadikan sampannya. Bu, ini bukan riwayat yang sahih, garis bawah ya. Tapi ini kita ceritakan karena sangat mirip dengan, sangat cocok untuk ada dalam kehidupannya Rasulullah dan Bunda Khadijah. Maka pasangan surga itu pun menangis bersama-sama. Kemudian Bunda Khadijah bangkit. Ya, kalau ini sahih yang ini, yang mulai yang bangkit ini sahih, ya. Bangkit dan kemudian masuk ke dalam rumah, ya, dapur, mau mengambil makan, menghidangkan makanan untuk Rasulullah SAW. Ya, dan datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, maka apa kata Jibril alaihissalam? Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, Anna Jibrilun Nabiyya sallallahu ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idabun aw ta'amun aw syarab. Ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah datang. Ya, dia membawa bersamanya ada piring, ada wadah yang berisi makanan, lauk atau minuman. Ya, maka faqara'a alaiha. Ya, maka sebutkanlah kepadanya salam, gitu ya, min rabbiha, dari Tuhannya, ya, wa minni, dan dariku, dikirimi salam sama Allah. Dan malaikat Jibril nggak mau ketinggalan, aku juga kirim salam untuk Khadijah. Ya, wa basyarha bi baitin fil jannah min qasam la sahaba fiha wala nasab. Kabarkanlah kepadanya, Allah udah nyediain buat dia rumah tempat tinggalnya di surga dari mutiara cekung yang
tiada capek di dalamnya, juga tidak ada kegaduhan. Kenapa Bunda Khadijah kok diberikan itu, Bu? Karena hidupnya senantiasa berada dalam kegaduhan. Gaduh, Bu. Orang-orang musyrikin Mekah membuli, menteror keluarga Bunda Khadijah. Ya, gaduh, Bu. Usia 40 tahun punya 6 orang anak, Bu. Emang gampang? Ya. Kemudian apa? Beliau yang senantiasa menenangkan kegalauan di hati suaminya. Beliaulah yang ketika Rasulullah SAW memandangnya, ya, pulang ada masalah, memandang wajah istrinya 50% hilang galaunya. Ketika ngobrol dengannya hilang semua permasalahan. Kalau suami-suami kita gimana, Bu? Mohon maaf. Kalau bertengkar sama kita keluar baru hilang rasanya. Ya, omelan kita. Kalau ini sebaliknya. Makanya beliau ada pribadi yang wafat. Dan juga tidak ada alasan lelah. Bu, capek nggak kehidupannya Bunda Khadijah? Hartanya habis, Bu. Sampai bajunya ini 80 sekian tempelan. Itu menunjukkan gimana? Sampai air susunya nggak keluar. Ya, miliarder Quraisy, Bu. Kita kan gini dulu ya. Bunda Khadijah itu orang pintar, Bu. Dagangnya sudah bukan dagang ke manusia lagi. Sudah dagangnya next level, Bu. Orang yang bawa semua yang dia miliki sebagai bekalnya kelak. Saya itu kemarin dengar, Bu, ada satu kisah yang bagus. Ada seorang yang saya tuh kenalan sama seseorang di Laut, di Singosari. Beliau tuh bilang, menceritakan tentang ayahnya. Jadi ayahnya kayak merasa, aku ini sebentar lagi mau meninggal. Hartanya tuh sudah dibagi sama anak-anaknya. Sebelum dia meninggal tuh semua, jadi anaknya ini gak akan tersangkut masalah ini, bingung. Jadi diberikan sebelum diwariskan. Gimana itu, Bu? Dibawa semua gak? Kenapa? Iya. Dibagi semua, ya sesuai syariat gitu ya. Tapi ya mungkin ada yang ditambah atau apa, sudah diberikan semua. Sempurna, Bu. Jenazahnya tuh wangi. Ya, karena kita tahu uang dunia ini akan tetap, saya bahasakan, jadi uang monopoli. Ya, sebelum dia kita infakkan. Jadi uang mainan, kenapa? Tidak bisa membeli surga. Padahal kehidupan kita apa? Surga. Yang kita pengen beli itu adalah surga. Kecuali udah kita infakkan. Maka dia jadi uang sebenarnya, uang beneran, uang akhirat. Paham ya, Bu ya? Tapi selama masih ada di tabungan kita, selama masih berbentuk aset-aset kita, gitu ya, dia akan kita tinggalkan suatu saat dan bukan menjadi milik kita. Nah, kalau Bunda Khadijah ini pinter, ini benar-benar pedagang yang jenius. Semua asetnya dibawa ke surga, makanya sudah dapat kafling di surga, kafling yang terbaik. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, nah, beliau kemudian, waktunya ya. Nah, tak lama kemudian beliau pun wafat, gitu ya, dan menjadi istri yang nggak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW, walaupun telah dikaruniakan istri-istri yang lain. Insya Allah nanti kita kalau pembahasan Bunda Aisyah kita bisa tahu lebih detail lagi seperti apakah Rasulullah nggak pernah bisa melupakan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat Japri ya. Mohon maaf hari ini molor ya. Semoga kita bisa memetik hikmahnya apa yang kita bahas hari ini. Kita bisa menjadikan diri kita manusia yang senantiasa berorientasi ke akhirat.
gitu ya, nggak memikirkan, nggak terlalu merepotkan dunia dan pernak-perniknya, melainkan kita ambil sebanyak-banyaknya untuk kita jadikan apa? Bekal kita, kehidupan kita di akhirat. Barakallahu fikunna jami'an. Mohon maaf kalau ada kesalahan, yang benar datangnya hanya dari Allah. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu, jangan lupa terus kawal dengan doa. Ya, mudah-mudahan yang terbaik Allah jadikan sebagai pemimpin negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.